Para sahabat, saya sudah banyak berbicara di berbagai video tentang ilmu pemerintahan. Mulai dari membongkar ilmu pemerintahan, kemudian membingkai ulang, lalu juga membuat ulang. Saya juga sudah menguraikan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan yang saya maksudkan untuk mendudukkan ulang dan juga membuat ulang. Tapi tetap saja ada banyak teman dan juga mahasiswa berulang-ulang bertanya, apa perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu yang lain yang mengkaji tentang pemerintahan, khususnya ilmu politik dan administrasi publik. Ini pertanyaan ini sebuah kesulitan untuk memahami pemerintahan dan sekaligus juga ilmu pemerintahan. Dan memang tidak ada common ground, tidak ada kesepakatan bersama untuk menjawab pertanyaan itu di kalangan sarjana ilmu pemerintahan. Ada yang paling mainstream, yang paling banyak, itu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu ilmu yang mandiri, yang lepas dari politik, tetapi argumen itu tidak layak didukung atau tidak didukung secara layak dengan pandangan yang lebih epistemologis, yang lebih dalam dan luas. Dalam praktek, para mahasiswa, termasuk para sarjana, ketika berkarya, entah menulis skripsi atau menulis tesis dan lain-lain, itu masih sulit membuat karya yang bercorak ilmu pemerintahan. Ada sebagian kecil yang itu melakukan studi politik dengan ilmu politik. Misalnya studi tentang pilkades, lalu pilkada, kemudian partai politik. Ada juga mahasiswa yang sedang mau meneliti tentang representasi DPRD didasarkan pada interaksi antara DPRD itu dengan para pemilihnya untuk melihat tipe atau kualitas representasi dengan menganalisis hubungan antara pemilih dengan DPRD itu. Lalu saya sampaikan pertanyaan. Anda itu mau meneliti pemerintahan atau meneliti politik? Anda itu ilmu politik atau ilmu pemerintahan? Tidak bisa jawab juga gitu. Itu sebagian. Sebagian besar yang lain itu melakukan kajian, menulis skripsi, itu bercorak administrasi publik. Ada juga yang bercorak ilmu perkantoran. Ini yang sudah bolak-balik saya katakan. Pemerintahan itu bukan sekedar perkantoran, ilmu pemerintahan juga bukan ilmu perkantoran yang hanya berbicara tentang hiruk-pikuk di dalam kantor-kantor negara, kantor yang didinami oleh para aparat sipil negara yang mereka itu melakukan mulai dari pengaturan, perencanaan, pembelanjaan uang, penyerapan, pelaporan, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar itu. Umumnya geng ini, kelompok ini mengkaji tentang implementasi. Entah itu tugas-tugas fungsi organisasi perangkat daerah, kemudian yang paling populer adalah implementasi kebijakan publik, termasuk implementasi peraturan daerah. Jadi ini dua kubu ya. Jadi yang satu ilmu politik, yang sebagian kecil, yang satu sebagian besar itu administrasi publik. Ini saya kira kesulitan, artinya membuat karya yang betul-betul pas sebagai ilmu pemerintahan itu sampai sekarang masih jarang ditemukan. Dan itu memang harus direfleksi secara jujur terutama ya, secara jujur dan kritis. Dan memang banyak yang program studi ilmu pemerintahan itu yang mengambil posisi fokus pada kebijakan publik.
kalau ditanya ini bedanya apa? Apa perbedaan antara kebijakan publik yang Anda kaji, ya, yang Anda utamakan dengan studi kebijakan publik yang dikemukakan atau dilakukan oleh program studi administrasi publik. Itu tidak bisa memberikan jawaban yang memadai kecuali hanya mengatakan bahwa kebijakan itu ya inti atau core pemerintah. Iya betul, ya saya kan juga pernah membahas berbagai hal lah. Ya ini pemerintahan itu kan fenomena atau objek, ya dia bisa dikaji oleh ilmu apapun, tidak hanya ilmu politik, ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tapi hukum juga mengkaji, antropologi juga mengkaji, ekonomi juga mengkaji, sosiologi apalagi gitu. Tapi tentu saja kan kita harus mengambil posisi secara keilmuan itu dengan tegas gitu. Dan kesulitan-kesulitan ini itu terwariskan terus-menerus. Jadi cara memahami, mendudukkan itu masih berat untuk bergeser dan itu semuanya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ilmu pemerintahan itu ilmu yang khas Indonesia, tidak dikenal di dunia. Saya bukan berarti bahwa ilmu itu harus memperoleh pengakuan dunia. Ya. Memang kalau Thomas Kuhn itu bilang bahwa disepakati gitu ya, oleh komunitas keilmuan, kemudian diakui gitu. Tidak diakui dunia internasional juga tidak ada masalah. Ilmu pemerintahan ini. Persoalannya nanti terletak pada bagaimana sajian, keluasan dan kedalaman epistemologi. Sehingga ilmu pemerintahan itu bisa duduk, bisa betul-betul dipercaya sebagai ilmu, bukan hanya sekedar studi atau bukan hanya sekedar kajian yang meletakkan pemerintahan itu sebagai fenomena atau objek begitu. Di Amerika memang pernah dikenal ada science of government akhir tahun 700-an ya. Baik itu Presiden George Washington, kemudian wakilnya John Adams itu banyak berbicara tentang science of government. Itu tujuannya agar anak-anak Amerika itu mempelajari tentang pemerintahan. Dan setelah itu banyak karya ya, judul-judulnya ya science of government sekitar itu. Saya membaca ada sekitar 8 buku yang itu bisa kita unduh di archive ya, .org ya, yang itu didaur ulang oleh Google gitu. Dan itu evolusi studi tentang studi mengenai science of government itu kalau sekarang namanya American government. Tapi bukan science of government lagi. Nah, sebagai sains, pemerintahan itu kan sebagai objek ya, semacam fenomena yang itu dikaji sekurang-kurangnya oleh dua. Dan ini dibelah ya pada akhir tahun 800-an itu dibelah menjadi dua. Yang satu ilmu politik, yang satu administrasi publik. Ya, memang per definisi gitu ya pemerintahan itu adalah mengandung dua proses politik dan proses administrasi yang saling koheren. Politik berbicara tentang pilihan, tentang kehendak, keputusan. Kemudian yang kedua, administrasi itu tentang bagaimana mewujudkan, mengerjakan keputusan itu. Dan ini ada ilmunya tersendiri. Jadi misalnya Bapak Administrasi Publik Amerika, Woodrow Wilson yang menjadi Presiden Amerika pada masa Perang Dunia Pertama, itu pernah mengatakan atau membuat semacam metafora bahwa pertanyaan politik itu adalah pertanyaan tentang mengapa orang membunuh. Ya, jadi mengapa begitu. Di sisi lain beliau juga mengatakan bahwa politik itu soal siapa dan apa dalam membuat hukum itu. Jadi ini soal soal subjek-subjek dan konten dalam pembuatan hukum. Sementara kalau administrasi publik, khususnya pertanyaan administrasi publik itu adalah
ini ya, bagaimana membunuh secara efektif. Itu ada ilmunya juga ya. Jadi ini kan metaforanya begitu. Dan administrasi itu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan hukum ya. Membunuh dengan efektif, melaksanakan hukum secara efektif, itu menurut beliau itu ada apa namanya ilmunya tersendiri gitu. Dan Woodrow Wilson itu menghadirkan studi administrasi itu ya karena ya kritik dia ya politik itu terlalu keras kepala, bodoh dan sebagainya gitu. Sehingga kalau ini pemerintahan itu hanya memusatkan perhatian pada politik, maka tujuan-tujuan negara, tujuan-tujuan pemerintah itu akan sulit dicapai. Sehingga ini dibutuhkan administrasi publik. Jadi dibelah ya, ada dua jalur, dan kemudian science of government itu atau ilmu pemerintahan itu tidak berkembang atau layu berkembang. Dan kemudian secara khusus itu ya memang ada departemen pemerintahan, Department of Government di banyak universitas itu berbicara itu. Tapi umumnya itu isinya adalah ilmu politik. Dan ketika studi tentang kayak semacam program studi itu ya, American Government itu yaitu campuran antara ilmu politik dan administrasi publik begitu. Sehingga ini istilah istilah salah satu sesepuh ilmu pemerintahan Indonesia itu, Bayu Suryaningrat itu ya sebenarnya ini ilmu pemerintahan itu terdesak ya, tergusur oleh dua ilmu itu ya, sama-sama mengkaji pemerintahan begitu, tapi umumnya ya yang satu mengkaji secara politik, yang satu mengkaji dengan administrasi publik gitu. Nah, dengan begitu, kalau ini ada ilmu pemerintahan jadi ganjil gitu. Jadi kalau dua ilmu itu clear ya, ilmu politik, ilmu administrasi publik clear ya. Posisinya jelas, tapi kalau ilmu pemerintahan lalu di mana? Kan bukan berarti bahwa ilmu pemerintahan akan sama dengan ilmu politik di satu sisi, dan bukan juga dia harus sama dengan administrasi publik begitu. Dan ini ya, jadi ini persoalan pertama, dan kemudian persoalan kedua, ilmu pemerintahan ya, di Indonesia yang khas Indonesia, yang itu tidak punya pijakan yang kokoh tadi di dalam dua garis itu melangkah dengan start atau dengan permulaan yang salah, dan itu tidak diperbaiki pada generasi atau tahun-tahun berikutnya. Bahkan ada pewarisan ya kesalahan itu. Kesalahan itu terletak pada penggunaan konsep bestur ya. Bestur yang sudah bolak-balik saya katakan. Jadi ilmu pemerintahan itu awalnya dari bestur. Bestur sebagai sebagai ngelmu begitu ya, atau keterampilan yang namanya bestur kunde atau bestur wetenskap atau apalah gitu ya. Yang kedua adalah praktek bestur ya, baik itu Binenland bestur atau Enlans bestur gitu ya, yang kemudian dikenal dengan birokrasi, pangreh praja dan seterusnya. Jadi ilmu pemerintahan ya, itu berangkat dari konsep bestur itu. Jadi bestur kunde itu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia menjadi ilmu pemerintahan. Dan yang di sisi lain itu memahami pemerintahan dengan perspektif bestur. Yang kalau di Belanda, bestur itu adalah administrasi publik. Jadi kalau sekarang itu di sana ada program studi, ada asosiasi bestur kunde itu kalau di Amerika namanya public administration, atau kalau di dunia ya administrasi publik. Tapi di Indonesia itu diterjemahkan menjadi ilmu pemerintahan, dan secara empirik ya ilmu pemerintahan itu ya dibentuk dari pengalaman bestur yang sudah bertahun-tahun dipraktekkan di zaman kolonial, yang dalam literatur itu disebut sebagai negara pegawai. Jadi artinya ilmu pemerintahan ya, nenek moyang ilmu pemerintahan Indonesia itu adalah ilmu tentang negara pegawai.
yang diwarisi oleh kolonial itu. Dan itu terus-menerus diberikan pada generasi berikutnya, tidak ada perombakan dan seterusnya ya. Meskipun ada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ilmu pemerintahan yang diwarisi dari kolonial ini tidak berubah. Jadi dia tidak memahami konstitusi sebagai ideologi, sebagai pengetahuan dan sebagai norma. Ya ini hanya sebagai norma saja, bukan sebagai sumber pengetahuan yang kemudian penting untuk mendorong rekonstitusi, ya, meletakkan ilmu pemerintahan itu dalam kerangka konstitusi. Atau kalau kita mau melakukan Indonesianisasi terhadap ilmu-ilmu yang datang dari Eropa atau dari Amerika itu ya kita letakkan dalam kerangka konstitusi. Tetapi para nenek moyang ilmu pemerintahan itu tidak melakukan itu. Jadi ini ilmu yang sangat normatif, yang sangat textbook begitu ya. Ini ilmunya pangreh praja, ini ilmu untuk mencetak mesin-mesin negara gitu. Jadi bukan untuk mencerahkan pengetahuan dan praktek pemerintahan di Indonesia yang relevan, yang sesuai dengan Pancasila maupun konstitusi. Jadi Pancasila dan konstitusi itu hanya sebagai norma, hanya sebagai dogma, hanya sebagai mantra, tapi bukan sebagai sumber pengetahuan. Ya, jadi ini startnya sudah salah dan itu tidak diperbaiki dengan baik. Artinya yang memahami pemerintahan itu sama dengan administrasi. Nah kalau ada ilmu politik itu kan itu subversi tahun akhir 80-an ya. Sehingga ini ada generasi baru ya sarjana pemerintahan tapi bercita rasa politik. Tetapi yang mayoritas, yang mainstream itu ini haluannya adalah mulai dari bestur, kemudian public administration gitu, kemudian muncul namanya governance begitu, dan manajemen publik teknologi pemerintahan. Jadi itu urutannya itu. Ini dari garis birokrasi menjadi garis teknokrasi. Nah kalau yang politik ini ngomong tentang demokrasi. Tetapi ini yang politik ini sebenarnya bukan ilmu pemerintahan, tapi ilmu politik. Ya. Jadi itu nomor 2 ya. Dan karena alasan pertama dan kedua, maka yang ketiga ya ini ilmu pemerintahan ini ya tidak bisa memahami, mendudukkan, menjelaskan pemerintahan secara dengan tepat, dengan baik. Pemerintahan ini kan ibarat belantara, hutan belantara begitu. Ya hutan itu sebuah ekosistem ya mengandung pohon, kayu, kemudian juga ada berbagai macam binatang, bahkan juga ada komunitas manusia. Hutan itu punya fungsi bermacam-macam, tidak hanya fungsi ekonomi, tapi juga ekologi dan seterusnya ya. Tetapi apa yang terjadi bahwa para pengkaji, termasuk para sarjana pemerintahan itu ya melihat hutan itu hanya melihat kayu-kayu. Melihat pemerintahan itu bukan secara keseluruhan, tapi hanya potong-potong-potong. Dan yang paling banyak ya dari bestur maupun politik. Bahkan terperosok melihat pemerintahan itu hanya soal manajemen perkantoran atau administrasi perkantoran. Sehingga saya sering mengkritik bahwa ilmu pemerintahan itu terperosok, terjebak menjadi ilmu perkantoran. Ya, ini sudah sering saya katakan ya. Jadi artinya saya juga mengajak bagaimana ilmu pemerintahan itu harus melihat pemerintahan ini itu seperti hutan belantara yang utuh, tidak hanya pohon-pohon gitu ya. Ya, jadi nanti ini bukan ilmu kehutanan tapi ilmu kepohonan atau ilmu pepohonan ya yang sudah dibelah sedemikian rupa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat juga terkait ya, terkait karena ini pemerintahan tidak duduk itu lalu ya mengklaim bahwa ilmu pemerintahan ini ilmu interdisiplin, multidisiplin gitu. Itu kan untuk menutupi kelemahan ya. Jadi ilmu itu kan ya seharusnya menjadi monodisiplin. Ya, monodisiplin itu artinya punya
perspektif ya, punya teori begitu. Nah, selama ini ya, itu pemerintahan itu hanya sebagai objek ya. Hanya sebagai objek yang dikaji tadi dengan multidisiplin, bisa sosiologi, bisa antropologi gitu. Lalu ilmu Anda apa gitu? Kalau sosiologi pemerintahan itu kan itu orang sosiologi mengkaji pemerintahan. Kalau Anda orang pemerintahan lalu apa? Kalau orang politik ya mengkaji politik pemerintahan. Orang administrasi jelas dia. Administrasi itu ngomong government in action itu. Udah jelas itu. Tapi kalau pemerintahan apa? Ya, kan nggak ada itu. Ya, jadi itu justru ketika ngomong ilmu pemerintahan itu multidisiplin, interdisiplin itu ilmu yang lemah. Jadi artinya bukan disiplin. Ilmu pemerintahan itu bukan disiplin, tapi kumpulan itu. Ya, dan ini juga bisa dibuktikan bahwa sekian tahun lamanya ya, mata kuliah atau kurikulum ilmu pemerintahan itu tidak punya mata kuliah teori pemerintahan. Ya. Dimanapun ya, di Bulak Sumur saya kuliah di sana juga nggak ada mata kuliah teori pemerintahan. Saya melihat kurikulum dari berbagai perguruan tinggi yang punya punya prodi ilmu pemerintahan tidak punya mata kuliah teori pemerintahan. Tetapi kalau mata kuliah pengantar ilmu politik ada, pengantar ilmu pemerintahan ada, dasar-dasar administrasi publik ada. Bahkan dulu istilahnya pengantar ilmu administrasi negara misalnya. Kemudian teori kepemimpinan ada, perbandingan pemerintahan ada, metodologi ilmu pemerintahan ada, sosiologi pemerintahan ada, ekologi pemerintahan ada, terus komunikasi pemerintahan ada. Tapi kalau orang-orang yang bikin tadi itu tidak suka politik pemerintahan, yaitu namanya anti politik, ya, pemerintahan anti politik. Tapi teori pemerintahan sama sekali tidak ada. Ada juga teori governance, tapi teori self government, teori pemerintahan tidak ada. Ya. Lalu cara mikirnya bagaimana? Itu. Kalau sosiologi kan punya itu, teori sosiologi klasik, teori sosiologi kontemporer, teori sosiologi kritis, teori sosiologi postkolonial punya. Ya, teori politik juga punya. Ya, teori-teori politik itu macam-macam. Jadi teori politik, teori sosiologi itu kan artinya itu pembentukan pengetahuan tentang sosiologi, pembentukan pengetahuan tentang tentang politik. Gitu. Nah, kalau kita itu tidak punya teori pemerintahan ya berarti ya kita itu nggak punya sumbangan secara epistemologis untuk pembentukan tadi ya pengetahuan tentang pemerintahan. Jadi pemerintahan itu hanya sebagai objek dan lebih parah lagi itu didekati dengan bestur itu tadi. Ya, yang intinya ini sebenarnya soal administrasi dan manajemen. Saya sering mengatakan begini ya, ilmu pemerintahan hanya sebagai objek, bukan sebagai perspektif. Yang kemudian saya sudah banyak berbicara ya, kalau kita itu mau menjadi ilmu pemerintahan maka dia harus duduk sebagai disiplin. Sebagai disiplin, dan disiplin itu bisa kita lihat dari perspektif yang dimiliki. Paling tidak itu ada teori pemerintahan, dan yang jauh lebih penting bagaimana kita menggunakan pemerintahan untuk melihat apapun. Sama dengan sosiologi, sama dengan antropologi, sama dengan politik. Paling tidak kan orang itu bisa ngomong begini, secara antropologis, secara hukum, secara sosiologis, secara politik, secara administratif. Tapi kita nggak pernah orang ngomong secara pemerintahan begitu, nggak ada, nggak lazim, nggak biasa gitu. Ya. Jadi ilmu pemerintahan bisa kita gunakan sebagai perspektif. Kurang-kurangnya ketika saya bertanya kepada mahasiswa misalnya, mengapa pemerintah memaksa warga pakai masker gitu? Ya jawaban umumnya ya kesehatan, paradigma kesehatan. Ya supaya virusnya tidak menular.
Bukan itu harus dijawab dengan ilmu pemerintahan. Jawabannya ya, oh ini pemerintah ini sedang melakukan proteksi terhadap warga karena ada sebuah prinsip bahwa di masa bencana gitu, itu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ya, jadi memproteksi, melindungi itu antara lain dengan mengatur dan memaksa. Ya, dan penting untuk dikatakan bahwa oh ini soal sakit, penyakit dari COVID ini bukan hanya pribadi orang-orang, bukan hanya tubuhnya orang-orang gitu. Jadi kalau orang itu tidak memakai masker, itu membawa persoalan publik. Tidak hanya privat, tapi publik gitu. Itu bisa mempengaruhi atau merugikan orang lain. Nah ini namanya paling tidak ini sudut pandang pemerintah. Demikian juga kalau kita ngomong kemiskinan juga bisa. Mengapa orang miskin? Itu ya jawabannya sosiologi punya, ilmu politik punya, administrasi publik punya, ilmu pemerintahan juga harus punya. Gitu. Yang tentu bisa berbeda dengan yang lain. Jadi begitu. Jadi bukan oh ini karena nggak punya uang, itu kan omongan orang ekonomi. Bisa juga, oh programnya tidak efektif, oh itu orang administrasi publik. Kalau ilmu politik, oh karena orang miskin nggak punya kuasa misalnya. Ya, jadi ini persoalan ilmu itu harus duduk sebagai disiplin, dan ciri khas disiplin itu ya punya perspektif begitu ya. Jadi ini penting dan saya sudah banyak berbicara ya, karena itu kami di STPMD, Program Studi Pemerintahan STPMD APMD itu kan membongkar ulang, membuat ulang, lalu kita punya posisi, oh ada 5G, ada government, governing, governability, ya, kemudian governance dan governmentality. Jadi pemerintahan clear dan kita mencoba untuk membuat itu ya, membuat ilmu pemerintahan itu juga sebagai perspektif, dan kita kurikulum baru ini punya teori pemerintahan. Kebetulan saya yang diberi mandat untuk memegang mata kuliah teori pemerintahan. Jadi ini artinya ini babak baru ya, setelah kami berproses sekian tahun ya kita harus duduk ulang gitu. Jadi supaya clear betul perbedaannya. Nanti melihat apapun ya dari pemerintah, nanti menulis skripsi, menulis penelitian, menulis disertasi misalnya, yaitu pemerintahan. Jadi bukan hanya nomenklatur, bukan nomenklaturnya pemerintahan, tapi isinya administrasi. Nah ini begitu, ini diwariskan. Jadi artinya kalau misalnya nanti para mahasiswa itu akan menjawab pertanyaan perbedaan tadi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan administrasi publik, ini dasarnya, dan saya sudah menyajikan banyak video tentang itu, ya, termasuk sejumlah tulisan di jurnal Governabilitas, dan nanti saya akan bahas juga secara khusus ya nanti beberapa poin mengenai perbedaan antara tiga ilmu itu ketika tiga-tiganya itu saling berbicara tentang pemerintahan. Ya, sehingga ilmu pemerintahan itu duduk berkembang gitu ya. Ya kalaupun nanti perguruan tinggi lain itu nggak doyan tentang itu, ya paling tidak STPMD itu harus duduk di sana. Dan ini ilmu pemerintahan itu ilmu yang dasar. Ya, artinya kan ini pemerintahan itu fakta sehari-hari. Itu orang kecil aja bicara pemerintahan, tapi kan kalau untuk memaknai secara lebih tajam kan tidak mungkin bisa. Ya, sehingga ini ilmu pemerintahan ya ini harus bisa mencerahkan, harus bisa punya tradisi intelektual yang bisa mencerahkan pengetahuan dan praktek pemerintahan, dan sekali lagi ini juga harus bisa mendorong bagaimana pemerintahan yang diidamkan oleh konstitusi itu bisa diwujudkan. Ini namanya kerangka aksiologis gitu ya. Dan maksud saya ini uraian pada sekarang ini
Mengapa sulit, mengapa orang tidak bisa membedakan itu, ya karena faktornya itu tadi. Ini ilmu yang tidak jelas dan harus dibikin menjadi